Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang bab 3, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang B, pelaku ekonomi. Pada kegiatan ekonomi dilakukan oleh produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen memiliki kegiatan masing-masing dalam perekonomian. Pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia tidak hanya diperankan oleh produsen dan konsumen, pemerintah dan masyarakat luar negeri juga terlibat dalam melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pelaku dan peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Peran pelaku ekonomi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peran pelaku A. Peran rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi, yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. B. Peran rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi. Peran rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi adalah melakukan kegiatan produksi barang atau jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen, membayar imbalan atau penggunaan faktor produksi, menjual hasil produksi ke rumah-rumah tangga konsumen, dan menerima pembayaran atas penjualan barang atau jasa. Yang C, peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai pengatur atau regulator sebagai konsumen dan sebagai produsen. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai mengatur perekonomian, sehingga dengan diaturnya perekonomian, maka akan didapatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. D. Peran masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, melakukan kegiatan perdagangan. Kegiatan ekspor-impor dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan. Artinya, peran pelaku dalam negeri, pemerintahan, dan masyarakat luar negeri dapat melakukan kerjasama dalam pertukaran tenaga kerja. Terus, adanya tukar-menukar tenaga kerja antar negara dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan mutu serta jumlah barang yang dihasilkan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Terus yang keempat adalah meningkatkan keuangan atau pendapatan negara berupa devisa. Kegiatan tersebut adalah mendorong terjalinnya hubungan sosial dan politik antar negara di dunia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Diagram interaksi antar pelaku ekonomi merupakan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik di antara pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk suatu sistem tertentu. Yang pertama, perekonomian dua sektor. Dalam kegiatan ekonomi dua sektor yang terlibat di dalam hanya dua pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga dan yang kedua perusahaan. Dalam sektor ini kita bisa melihat hubungan interaksi atau timbal balik antara kedua pelaku tersebut. Di sini ada gambar diagram perekonomian dua sektor. Ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. Di sini dalam kegiatan ekonomi terjadi ada perputaran
arus uang di antara kedua pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumen melakukan penawaran faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen melakukan permintaan faktor produksi kepada rumah tangga konsumen. Tawar-menawar faktor produksi terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. Terus, selain arus uang, pada perekonomian dua sektor terjadi perputaran arus barang dari rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen melakukan penawaran barang dan atau jasa kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen melakukan permintaan barang dan atau jasa kepada rumah tangga produsen. Tawar-menawar barang dan jasa terjadi pada pasar output atau pasar barang. Yang B, ada perekonomian tiga sektor. Pada arus melingkar kegiatan ekonomi tiga sektor, terdapat pelaku ekonomi ketiga, yaitu pemerintah, yang memiliki fungsi utama sebagai pengatur perekonomian. Jadi pada arus lingkar kegiatan ekonomi tidak tiga sektor, ada tiga kelompok yang berinteraksi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintahan. Bisa dilihat, ini ada diagram perekonomian tiga sektor. Ada rumah tangga produsen, terus rumah tangga konsumen, ada pemerintahan, pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi. Keterlibatan rumah tangga pemerintah dapat dilihat dari peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagai konsumen, pemerintah memerlukan barang atau jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen berupa tenaga kerja, pegawai negeri sebagai pelaksana tugas negara. Atas penggunaan barang dan jasa, pemerintah membayar sejumlah uang kepada rumah tangga produsen. Pemerintah juga akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen atas faktor-faktor produksi. Yang C, perekonomian empat sektor. Pengertian perekonomian empat sektor adalah kegiatan perekonomian yang menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, atau bisa disebut ekspor atau sebaliknya impor. Diagram empat sektor, ada pelaku ekonomi dalam negeri, masyarakat luar negeri, pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi. Pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang atau jasa serta faktor produksi untuk masyarakat luar negeri. Untuk melakukan kegiatan ini, pelaku ekonomi dalam negeri melakukan ekspor barang atau jasa serta faktor produksi yang dibutuhkan masyarakat luar negeri. Barang dan jasa yang diekspor ke luar negeri berupa barang-barang produksi lokal yang tidak diproduksi masyarakat luar negeri. Faktor produksi yang dibutuhkan masyarakat luar negeri dapat berupa tenaga kerja atau TKI dan bahan mentah. Selain melakukan kegiatan ekspor, pelaku ekonomi dalam negeri melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor dapat berupa impor bahan baku, tenaga kerja, serta barang dan atau jasa.